Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 271 bagian kedua. Seperti biasa, kita akan mulai pertemuan kita kali ini dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukaffiru. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan kita lihat barisnya di atas dhammah. Maka cara membacanya adalah dibunyikan dengan tebal dengan mengangkat pangkal lidah kita. Ru, bunyinya lebih mengisi rongga mulut kita. Wa yukaffiru ankum. Di sini ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf kaf. Maka cara membaca nun sukunnya ini adalah dibunyikan samar-samar menuju huruf kaf sambil dengung. Nah, untuk huruf kaf karena makhrajnya jauh dari huruf nun, yaitu di pangkal lidah ya, maka bunyi dengungnya, bunyi angnya lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya. Jadi ikhfa yang paling ang ya ini kaf sama qaf. Akum. Kemudian di sini ada idgham mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Maka cara membunyikannya, mim yang sukun ini dileburkan dengan mim kedua sambil ada dengungannya juga. Jadi ini akum. Di sini tahan juga bunyi amnya. Akum min. Kemudian di sini ada ikhfa ausat karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf sin. Maka seperti hanya ikhfa ab'ad, nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf sin sambil dengung. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau ini enggak terlalu ang. Jadi ini pertengahan, ya. Jadi samar dan dengungannya seimbang karena huruf sin ini secara makhraj tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh dari huruf nun. Jadi pada prinsipnya cara membunyikan ikhfa adalah saat kita membunyikan nun, siap-siap mau bilang huruf depannya. Min sayyi'ah, sayyi. Ada ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka nggak usah ditahan bunyinya ya, cukup kita pakai naber, jadi agak dinaikkan intonasi kita. Sayyi'ah, a ada mad badal karena ada fathah berdiri di atas huruf hamzah, atau ini kalau diurai adalah hamzah berbaris fathah ketemu dengan alif. Maka ini dipanjangkan 2 harokat. Nah, tapi secara asal usul huruf madnya ini bukan dari hasil mengganti hamzah sukun seperti pada mad badal biasanya. Maka ini disebut dengan mad syabih bil badal, mirip dengan mad badal. Cirinya apa untuk membedakan mad syabih bil badal dengan mad badal? Biasanya kalau mad syabih bil badal tidak ditulis di awal kata ya. Sedangkan mad badal biasanya di awal kata. Jadi mad syabih bil badal bisa di tengah atau di ujung gitu ya. Tapi boleh nggak disebut mad badal? Ya karena sangat persis, boleh disebut juga dengan mad badal saja. Min sayyiatikum. Kemudian kita lihat di atasnya ada tanda waqaf, namanya tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wallah. Kemudian di sini ada lam pada lafaz Allah atau lam jalalah yang dibunyikannya secara tafkhim. Kenapa? Karena kita lihat huruf sebelumnya yang waw barisnya di atas.
maka bacanya tebal ya, pangkal lidah kita dinaikkan. Wallah, wallah. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Dari waw langsung kita tekan ke lam berikutnya, diidghamkan atau dimasukkan. Wallah, Allah mad asli atau mad tabi'i karena ada fathah tegak di atas huruf lam. Maka bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Wallahu bima, ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka huruf mimnya kita panjangkan 2 harokat. Bima ta'malu, lu di sini juga mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka huruf yang berbaris dhammah yaitu huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Jadi waw ini, alif ini hanya berfungsi sebagai pemanjang saja. Bima ta'maluna khabir. Bir di sini ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf ra yang tadinya berbaris dhammah tanwin. Maka di sini kalau berhenti dibacanya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat, tapi harus konsisten dalam satu kali membaca. Ta'maluna khabir. Kemudian ra-nya kalau berhenti jadi sukun, disukunkan. Nah, dibacanya tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena huruf kedua terakhirnya ya sukun, sudah selesai ya. Jadi kalau huruf kedua terakhir sebelum ro yang disukunkan adalah ya sukun, otomatis tipis. Jadi nggak usah lihat huruf ketiga terakhirnya. Walaupun huruf ketiga terakhirnya barisnya di atas, misal khair, misal gitu ya, maka tetap aja ro-nya tipis. Yang berpengaruh adalah ya sukunnya. Ya gitu. Jadi ini khabir, tipis, ringan, pangkal lidah kita datar, nggak perlu diangkat. Beda halnya ketika tidak berhenti, ro-nya kan pasti tidak sukun kalau tidak berhenti, barisnya fathah dhammah tanwin maka tebal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.